Nah, pernah dengar kata-kata brain rot gak? Pernah. Oke, menurut kamu brain rot apa sih? Itu tuh kayak pembusukan otak, dimana kayak otak tuh karena mungkin keseringan kayak nonton sesuatu yang buruk-buruk. Nonton apa sih kalau brain rot tuh yang dirimu tahu? Yang aku tahu kalau brain rot yang jelek-jelek itu mungkin kayak keseringan banget sama nonton digital yang kayak sering diulang-ulang, mungkin video joget-joget Joget-joget. ataupun video itu gitu ya. Yang saya tahu itu brain rot itu istilah untuk pembusukan otak yang biasa itu disebabkan kayak kita nge-scroll TikTok, short YouTube. Jadi karena kita merasa nyaman ketika kita ngeliat video-video pendek sehingga kita malas buat beraktivitas aktivitas lain gitu. Oh gitu ya? Jadi nyaman lihat-lihat tiba-tiba malam. Tahu malam gitu ya. Oke. Dirimu pernah nonton nggak yang nggak berkualitas gitu? Keseringannya juga karena itu tuh kayak sebagai hiburan aja gitu. Sebagai hiburan aja gitu ya? Karena ya takut gak ada kerjaan jadinya jadi sampingan juga, malah jadi keterusan juga sih. Keterusan gitu ya? Iya. Dirimu pernah dengar yang disebut dengan brain rot nggak? Belum pernah ya? Oke. Atau teman-teman yang sering menyebutkan tentang brain rot nggak ada? Nggak ada ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo, kita bareng lagi di podcast Bikin Pintar. Klik di sana ya, bikin pintar. Oke, sana. Oke. Gimana Kita Bu Yanti? Mau ngobrol apa nih Pak Pujo? Barusan banyak ya yang diwawancara. Ternyata anak-anak muda udah familiar nih dengan brain rot dan juga doom scrolling. Iya, doom scrolling. Aduh, aku aja baru tahu beberapa waktu yang lalu. Tapi gitu ya. kita perlu tahu ini Bu Yanti ya, karena memang kita mungkin dari generasi sebelumnya, generasi yang aman gitu dari exposure terhadap internet berlebihan, kita mungkin kurang familiar dan bahkan kita nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Yeah. Tapi memang fenomena brain rot itu nyata. Fenomena doom scrolling itu nyata. Yeah. Dan sebenarnya kalau yang dari saya tahu Bu Yanti, yang disebut brain rot itu ketika otak kita mulai busuk nih, namanya brain rot. Namanya gitu brain rot kan berarti otak yang busuk gitu Bu kan. Yanti tahu nggak fenomena brain rot itu asalnya kenapa? Apa gimana asalnya Pak Pujo? Jadi asalnya, nah ini buat Sobat Cendekia juga nih, buat hati-hati ya. Kalau kita terlalu banyak mengisi otak kita dengan konten-konten yang kita dapatkan dari media sosial atau dari internet, yang dia viral, receh, mudah diingat, susah dilupakan, nah itu sebenarnya sumbernya brain rot Bu Yanti. Ya, Kalau orang dulu bilangnya bikin tell me ya, bikin telat mikir gitu, bikin jadi lambat, bikin lemot sebenarnya. Tapi sebenarnya saya jadi tertarik Bu Yanti ya. Tapi memang benar ya bikin lemot kalau misalkan otak kita itu kita penuhi dengan hal-hal yang tidak yang bermanfaat. receh-receh gitu ya. Receh-receh gitu ya. Mungkin maksudnya tujuannya pengen nggak stres ya. Supaya nggak stres, makanya ketawa dulu gitu kan ya. Tapi gimana Bu Yanti, sebenarnya apa yang terjadi? Oke. Jadi kalau ada yang bilang ini bikin otak jadi relax, malah terlalu relax kadang-kadang, malah nggak ada listriknya gitu Pak Pujo. Kan semakin cerdas dan semakin kreatif, semakin hebat otak itu seharusnya semakin banyak listrik jauh curug gitu ya. Kerja semua Gitu ya. Kayak penelitian paling baru nih dari MIT, ya itu betul-betul bikin patah hati gitu ya. Katanya pemakai ChatGPT, contohnya pemakai ChatGPT aktif katanya gitu kan, akan membuat otak yang sama sekali nggak ada listriknya Pak. Nggak ada listrik sama sekali. Jadi itu yang orang bilang lemot gitu ya. Ditanya, Pak Pujo, ini apa Pak Pujo? Apa ya Bu ya itu? Itu apa ya? Padahal tiap hari lihat gitu kan ya, cangkir gitu ya. Hal-hal yang udah biasa pun bisa sampai kita nggak bisa ingat lagi. Memory loss ya dan membuat kita jadi lemot yang tadi dikatakanlah lemot gitu ya. Nah, jadi fenomena itu sebenarnya memang akan menyebabkan otak menjadi tidak tertrigger bahasa anak sekarang gitu ya. Tertrigger untuk berpikir lagi karena dibikin sangat nyaman. Yang kita tahu gitu ya dari ilmu neurologi yang aku baca di jurnal-jurnal gitu ya, bahwa sebenarnya otak kita itu selalu mencoba untuk membuat kita merasa nyaman gitu. Itu tugas otak. Ya, jadi dalam state equilibrium terus maunya otak itu gitu ya, baik dalam sisi fisik maupun psychological dan thinking kita. Nah, yang terjadi dengan
dengan keadaan di mana kita terlalu banyak diberikan informasi-informasi yang menyenangkan gitu ya. Otak kita yang memang naturnya itu ingin lari dari yang tidak menyenangkan tuannya gitu ya. Maka dia akan secara otomatis hipotalamus kita ya akan memerintahkan kepada kelenjar adrenalin, tolong keluarkan dulu hormon dopamin katanya gitu kan ya. Tiap kita ketawa-ketawa, lucu gitu kan ya. Itu dopamin naik muncul ya. Lagi yang lain scroll lagi gitu kan ya. Lucu. Dopamin lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kata ahli neurologi, dopamin high yang terjadi berulang-ulang terlalu sering dalam seharian itu bisa menyebabkan ya terbajaknya fungsi otak depan kita gitu. Otak untuk berpikir mendalam, berpikir reflektif, berpikir kontemplatif gitu ya, memecahkan masalah, menimbang-nimbang, bijaksana dalam mengambil keputusan itu jadi terblok oleh banjir dopamin tadi itu. Udah lemesin aja, terima aja, udah gak usah mikir susah-susah. Selai ya Pak, selai aja gitu kan ya, asik. Nah itu yang berbahaya, akhirnya nggak kreatif lagi, susah untuk fokus dalam memecahkan masalah, jangankan bikin tugas, mau lari terus dari tugas enggak. Nah, kalau gitu saya mau ngasih satu kabar buruk nih buat Bu Yanti, sebenarnya buat kita semua sih. Yes sir. Karena media sosial itu dibuat gimana caranya agar kita nggak bisa lepas sama sekali. Yes, itu algoritma itu. Betul. Algoritma yang kita cuma dengar algoritma ini, algoritma itu. Algoritma itu sebenarnya cara berpikir intelijensia buatan, Bu. Gimana caranya biar kita semakin banyak menikmati konten. Yes. Dan orang yang memberikan konten yang viral pun dikasih reward kan. Wah, kalau kontenmu di-like banyak orang bisa dapat uang. Iya, dan hidup kita nggak tenang, ada yang nge-like lagi nih, ada yang nge-like lagi nih gitu. Dan kita kalau bikin konten pengen viral juga kan? Iya, kalau bisa bikin pinter viral juga nih. Iya. Viralkan. Gitu. Semakin banyak atensi orang yang terambil, itu semakin hebatlah kita. Eksistensi kita validasi semua gitu ya. Orang buru-buru bikin konten viral tapi belum tentu bermutu. Yes. Dan akhirnya korbannya kita semua juga. Iya, betul sir. Ya memang diciptakan untuk membuat kita nggak bisa lepas dari sini. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton yang disebut dengan dokumenter ya, film social media ya, dokumenter social media itu akan membuat kita betul-betul gitu kan ya, gue ini udah terjaring ya. Terjebak oleh ini semua gitu. Mungkin kita ngerasanya, enak nih gratis, anti stres gratis, cuma gua butuh modal pulsa, modal kuota. Tapi saya juga sering ngajarin ini ke mahasiswa saya, Bu Yanti. Kalau misalkan semua yang kita nikmatin itu gratis, hati-hati jangan-jangan Anda nih hewan ternaknya. Iya, betul. Ya makanya nggak heran Pak, zaman sekarang banyak yang bilang dosen-dosen mengeluh gitu kan ya, kok anak-anak mahasiswa saya susah diajak berpikir mendalam sih gitu. Nah itu dia guys. Pernah ada yang sampai diberikan perintah berkali-kali sampai bengong aja dia sampai. Betul. Karena dia terjadi itu tadi Pak, karena isinya ChatGPT semua barangkali. Belum gitu ChatGPT Bu, sosial media juga. Sosial media sudah cukup untuk membuat kita susah konsentrasi sebenarnya. Apalagi dengan kata-kata kunci atau kata-kata yang susah dilupakan dari hal-hal yang membuat kita semakin brain rot itu tadi. Iya, tadi itu begitu dengar brain rot Pak Pujo, saya tuh langsung lihat konten gitu kan, lihat apa sih ini brain rot itu. Tahu ada disebut dengan dung-dung sahur gitu kan. Tung-tung sahur, tung-tung sahur kayak gitu. Lah itu susah lupa Pak. Jadi susah padahal baru sekali nontonnya. Nah, jadi itu emang salah satu cara untuk bikin konten viral, Bu Yanti. Harus susah dilupakan, dan mudah diingat. Mudah diingat dan bikin senang langsung. Dan pasti, dan itu akan semakin banyak ya. Semakin banyak karena pasti orang-orang juga pengen kontennya jadi ngetop, jadi terkenal. Coba gimana membayangin generasi kita selanjutnya kalau isinya tentang konten-konten receh begitu terus ya, diajak menyelesaikan masalah-masalah yang berat, pertahanan negara, solusi untuk masalah pangan, solusi untuk masalah pendidikan. Mana bisa? Nggak selesai. Nggak bisa, sakit otaknya nanti. Nah Bu Yanti ini kan sebenarnya berarti brain rot ini musuh kita banget nih, Sobat Cendekia dan bikin pintar. Karena brain rot itu bikin lemot ya, bukan bikin pintar. Itu sangat kontradiktif nih dengan kita. Nah, dan saya juga ingin mengingatkan kita lagi nih ya Bu Yanti, karena salah satu bahasa Latin yang saya kenal itu adalah dari René Descartes ya. Cogito ergo sum. Saya berpikir karena itu saya ada.
Nah, jadi memang Bu Yanti, saya ini sempat Pembeda kita dengan binatang ya. Betul kan? Saya berpikir, kalau kemampuan berpikir aja udah dihilangkan, betul. ya apa bedanya dengan yang lain? Eksistensi kita bahkan mungkin nggak ada artinya, Bu. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa membuat perubahan, kemudian kita juga pasif apatis terhadap apa yang terjadi di sekitar Iya, kita, iya. karena kita jadinya Iya. Jadi Nggak bisa berempati. tidak berpikir kritis Iya. juga, hanya menikmati saja apa yang ada di layar handphone, Iya. tapi kita sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekeliling kita, Bu Yanti, Iya, ya, seperti iya. itu. Betul. Jadi kita harus gimana, Bu Yanti? Tapi sebelum kita harus gimana nih, saya juga ingin bicara masalah satu konsep lagi nih, temannya brain rot. Ya temennya. Temannya Apa brain itu rot juga Pak? ini, karena bikin hidup nggak bagus juga. Menurunnya quality of life jadinya, Bu Yanti ya. Namanya doom scrolling. Oke. Doom itu kiamat ya. Ya, Scrolling scrolling gitu scrolling ya. sampai kiamat. Intinya sih seperti itu. Scrolling sampai kiamat. Dan kenapa doom scrolling itu buruk? Karena memang tujuannya mungkin awal-awal kita mencari konten yang memang ingin kita pahami. Biasanya berkaitan dengan apa yang kita hadapi ya, masalah mungkin seperti itu. Tapi semakin banyak kita scrolling, semakin banyak kita tahu, jadinya malah kita dapatnya hal yang buruknya, Bu. Yeah. Malah kita jadi semakin cemas. Ya. Yeah. Jadi memang Yeah. brain rot itu bikin kita lemot, kalau doom scrolling bikin kita cemas. Nah, jadi seperti itu. Dan sama ya, Bu, dua-duanya ini gara-gara kita over information ya, Yeah. terlalu banyak. Too much information. information causing the poverty of attention. Itu Jadi kemanapun kita nggak bisa fokus lagi gitu, serba sedikit atensi kita karena terlalu banyak gitu yang harus dilihat, didengar, ditonton lagi scroll lagi sampai kiamat dapat Sampai ilmunya, kiamat, sampai kan? kiamat doom scroll. Yang tujuannya awalnya kita cuma pengen tahu gimana sih cara ngasih makan anak kucing misalkan Iya. seperti itu. Oh, taunya sampai pagi kita scrolling gara-gara kita tahu salah ngasih makan anak kucing, itu bikin kucingnya jadi bermutasi, Iya, bisa terbang, ini itu. Khawatir tentang hal yang belum terverifikasi padahal nggak ada ahli. Jadinya seperti itu, Bu, Ya, karena memang sangat mudah sekali. Betul Pak. Ada contoh ya, jadi ada yang konseling gitulah, sama diskusi ya, lebih tepatnya diskusi. Ya, orang pacaran lah gitu ya. Kemudian salah satunya berselingkuh gitu ya, selingkuh. Tapi akhirnya bertekad untuk baikan kembali gitu ya. Tapi yang satu tidak pernah bisa melepaskan keinginan untuk cari di YouTube, cari konten di YouTube apa hubungan dengan perselingkuhan gitu kan ya, cara untuk supaya tidak pacar nggak selingkuh lagi, akibat dari selingkuh, kemungkinan pernikahan kalau menikah, gitu. Akhirnya itu nggak pernah ada happy-happynya, dan berantem pagi siang malam gara-gara itu. Dan akhirnya makin stres, makin cemas. Ya, Bu Yanti, ya. Nah, jadi ini kan ada brain rot, ada doom scrolling, dan ini sudah benar-benar penyakit yang mengancam generasi muda kita, bahkan nggak usah generasi muda sih, saya Iya, kita juga. iya, scroll lagi kan, belum puas nih informasinya, belum cukup Betul. nih gitu kan. Kalau mau tidur, nganggur, belum ngantuk, scrolling. scrolling. Ya, bukannya ngantuk, bukannya Iya. tidur malah sampai pagi. Iya, memang kita tahu aja, Kan jam 2 gitu. betul, mengurangi quality of life sekali. Iya. Kita harus gimana, Bu Yanti? Ya, yang pertama mungkin kita seperti yang pernah kita bahas di masa lalu gitu ya, masalah knowledge ya, tentang ilmu. Jadi kunci dari segala permasalahan itu dan kunci bahagia itu kan ilmu tadi ya. Ilmu tentang apa diri kita ini. Contoh yang paling terpengaruh tadi adalah otak kita ya. Kita harus tahu banget otak kita ini apa, makhluk seperti apa gitu ya. Apa yang bisa dia lakukan dan apa yang membahayakan dan bagi otak kita. Jadi kalau kita tahu bahwa otak kita ini diciptakan Tuhan hanya untuk mengolah apapun informasi yang kita scan dari melalui panca indera gitu ya, dia hanya akan mengolah apa yang kita masukkan, itulah yang akan dia keluarkan nanti. Misal kita menjadi pilot contohnya gitu kan ya. Kalau kita arahkan panca indera kita kepada hal-hal yang berbau kepilotan gitu kan ya, insya Allah otak kita akan mencarikan caranya untuk menjadi pilot. Tapi kalau kita ingin jadi pilot, tapi dimasukin pornografi, game online, apalagi Pak, pinjol, tungtung sahur gitu kan ya, siapa lagi yang balerina gitu ya. Aduh saya. Nah, bisa nggak kita mengharapkan bahwa outputnya nanti adalah menjadi pilot? Nggak mungkin. Ya, agak jauh ya, Bu. Agak jauh banget gitu ya. Jadi itu sudah sederhana itu. Jadi ilmu ini kayaknya harus diajarkan kepada anak-anak as young as anak TK barangkali, tapi dengan cara anak TK gitu ya, mengajarkannya gitu. Kemudian ilmu tentang itu dan selain dari itu adalah mulai kita pikirkan para educator nih, educational psychologist gitu ya, para guru ya, para pemikir, para orang tua bergabunglah kayak pentahelix gitu ya, bergabunglah untuk duduk sebentar bersama-sama menciptakan, memikirkan ya konten-konten untuk pesaing dari hal-hal receh ini gitu.
Karena lama-lama ini bisa membuat otak depan anak udah nggak berfungsi lagi gitu kan ya. Betul, Bu. Kita bisa mengharapkan anak-anaknya nanti isinya tungtung sahur terus Betul, gitu ya. Kita pecahkan masalah pangan. Oh kalau kalau kekurangan pangan mah kalau gitu kurangin makan nasi. Itu Apa itu, Bu? bagaimana Pak? Logikanya nggak masuk. Logikanya bagaimana? Iya, betul. Ya contohnya gitulah ya. Jadi nggak bisa deep thinking lagi gitu ya. Kemudian itu alternatif konten juga bisa ilmu tentang otak kita ini, potensi dari otak kita ini yang luar biasa ini. Kemudian mungkin ilmu yang Pak Puja ajarkan di kelas juga kadang-kadang ya, bijak bersosial media, Oh, cerdas bersosial media. Nah itu hanya akan bisa bijak kalau ini kita jalannya dengan baik. Betul. Nah jadi kayak telur dengan ayam itu Pak siapa yang duluan Iya, gitu siapa ya. yang duluan jadinya dia. Terpaksa harus ada effort untuk memutus mata rantai setan ini dulu gitu loh. Ada effortnya barangkali dari pemerintah. Tapi saya setuju sih pentahelix, Bu Yanti. Pentahelix. Kalau kita menunggu pemerintah itu mungkin agak lama ya. Iya. Karena PR-nya masih banyak sebenarnya. Iya sir. Tapi kalau misalkan dari orang tua, kemudian pendidik, akademisi, kita bisa sepakat dulu, kemudian pelan-pelan kita rangkul yang lain. Ya kita, ya yang istilahnya pemerintah ya tanggung jawabnya pemerintah sendiri. Tapi kita juga nggak boleh lepas tangan nih. Iya. Soalnya sering juga nih orang tua istilahnya nyalain sekolah. Kenapa anak saya jadi tahu tungtung sahur? Gitu. Nah itu. Bapak ibu gimana? Ya, di rumah gimana Di rumah gitu gimana kan Bapak ya. ibu ya? State mana di Amerika yang saya baca tadi pagi banget itu. Gubernurnya mayornya sudah mengatakan tidak boleh ada lagi yang namanya internet atau HP di sekolah. Oke. Wow, that's keren banget itu Amerika keren. akhirnya Betul. kan. Tapi kan udah duluan Prancis, udah duluan Cina, udah duluan Rusia gitu kan ya, Yes. duluan Finlandia. Semoga kita nggak terlambat sih Bu Yanti. Itu dia. Bapak-bapak di luar sana yang memegang kebijakan mengenai masalah ini, tolong bantu kita, Tolong generasi dibantu, kita. betul. Jangan sampai nanti disuruh memecahkan permasalahan yang pelik-pelik ya, yang rumit-rumit, yang kompleks-kompleks. Jawabannya tungtung sahur Ya, gitu ya. Itu. Betul, Bu Yanti. Ini PR besar banget dan Ya. memang kalau kita nggak bertindak semakin lama, memang dari awal ini sudah uphill battle ya, udah susah kita ngelawan pergerakan zaman. Iya, masif arahnya sekali sudah Pak. sangat masif. Seluruh dunia soalnya. Betul Bu Yanti. Tapi semakin lama kita menunda, Iya. semakin dalam kita semakin susah Iya, manjatnya. iya. Komisi Kasihan mana Pak di DPR nih Pak? Komisi Pendidikan. satu mungkin saya kurang tahu Ya, ya. pokoknya bapak-bapak yang bagian di Komisi Pendidikan dan Perlindungan Anak-anak gitu ya, bantu kita untuk menyuarakan ini kepada yang membuat regulasi di atas sana. Tolong mulailah peduli dengan ini semua. betul. Kita ngomong soal calon pemimpin kita di masa depan loh, Betul, gitu Bu Yanti. ya. Untuk Indonesia Emas. nih, Untuk katanya. Indonesia Emas 2045. Insya Allah. Iya. Jadi ini musuh kita, sobat-sobat cendekia, mari kita bersama-sama nih lawan brain rot dan Yes, please. scrolling ya. Coba Yes, kita beri lagi arti dari kehadiran kita di sini. Mulailah dengan berpikir kritis Mulailah. dan jangan mudah terbuai dengan ya buayan Kemudahan-kemudahan, buayan buayan kemudahan. konten viral. Iya, yang bikin happy, yang bikin happy, ceria, yang bikin, tapi akhirnya kita jadi cetek dalam berpikir. Udah dikasih tahu loh ya. Harus Dikasih ingat tahu, nih. harus ingat. Saya rasa gitu dulu Bu Yanti. Baik, Nanti Pak. insya Allah lain kali kita lanjutkan lagi diskusi Siap. ini. Teman-teman, karena sebenarnya brain rot dan juga doom scrolling ini awalnya kan terlalu banyak menggunakan handphone ya. Bu Iya. Yanti. Gimana kalau misalkan setelah kalian ngelihat konten kita, dengerin konten ini, coba nanti akses dong di kolom komentar. Nanti kita akan share link yang bisa kalian ambil untuk tahu seberapa jauh kalian sudah ketergantungan. Terlalu tergantungan kepada internet. Kepada Ya, internet. karena ada di DSM-5 itu sekarang ya satu penyakit kejiwaan disebut dengan problematic internet use. Oh, sudah masuk penyakit mental Jiwa. guys. Penyakit jiwa guys. Sama dengan game online disorder. Ya. Jadi udah masuk penyakit Masuk jiwa. penyakit jiwa. Dan seperti penyakit jiwa yang lain itu harus diobati ya Bu. Harus diobati. Harus Karena bisa diobati. mengganggu kita dan orang di sekitar kita juga. Silakan diisi, nanti ambil kuisnya. Ya. Kalau ada yang mau sharing hasilnya dengan kita atau diskusi lebih banyak juga boleh dikomentarkan. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut tentang apa yang jadi masalah buat teman-teman sekalian nih, terutama berkaitan dengan brain rot brain dan rot, doom doom scrolling, scrolling, adiksi HP, adiksi dan HP dan lain-lain. Oke, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Pak Pujo. Kita akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.